Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program sharing firman Tuhan dan doa pagi yang kami beri nama Jumpa dengan Tuhan. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Lukas 1 ayat 5 sampai 15. Firman Tuhan mengatakan, pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya." Zakaria merupakan seorang imam yang memiliki tugas masuk ke dalam bait suci untuk membakar ukupan. Dia seorang yang aktif melayani Tuhan, tapi dia punya masalah, yaitu dia dan istrinya tidak mempunyai anak. Hal ini menjadi pergumulan berat, mengingat usia mereka sudah lanjut umurnya. Usia lanjut ini antara 60-70 tahun. Karena memang di Alkitab tidak disebutkan secara pasti usia mereka. Lalu masalah berikutnya, Elisabet istrinya mengalami mandul. Artinya pasangan ini sudah tidak mungkin lagi memiliki kesempatan untuk mendapatkan anak. Namun perhatikan dalam ayat 13 yang saya baca tadi, malaikat datang dan berkata, "Jangan takut sebab doamu telah dikabulkan." Artinya meskipun dia tahu bahwa istrinya mandul dan usia mereka sudah lanjut, ternyata dia masih berdoa pada Tuhan, minta supaya Tuhan memberikan keturunan pada mereka. Bisa jadi mereka sudah menikah sekitar 30-40 tahunan, tapi selama waktu itu mereka tidak berhenti untuk berdoa, tidak berhenti untuk berharap, dan tidak berhenti untuk berseru pada Tuhan. Mungkin bisa jadi Zakaria pernah berhenti untuk berdoa, tapi sesekali ketika ingat, permintaan itu pun dilanjutkan lagi. Tapi yang pasti, saat usianya sudah lanjut dan menerima pesan dari malaikat bahwa doanya sudah dikabulkan. Artinya, dalam waktu sekian lama, sebenarnya doa minta keturunan itu yang selalu dia mohonkan. Pada waktunya, Tuhan menjawab doa itu dengan cara yang ajaib, sehingga lahirlah Yohanes Pembaptis. Beberapa waktu lalu ada seorang ibu yang sharing kalau dia sudah 2 tahun menikah tapi belum mempunyai anak. Saya sempat berkata pada ibu ini bahwa usia 2 tahun pernikahan belum dapat anak bukanlah merupakan pergumulan yang begitu berat. Hal ini bila dibandingkan dengan mereka yang sudah sekian tahun menikah, belasan tahun menikah, tapi masih menantikan kehadiran seorang anak. Tidak ada masalah untuk terus berdoa
sambil ibu ini melakukan usaha yang terbaik tentunya. Pergumulan apa yang saat ini begitu menekan kehidupan Anda, sementara Anda merasakan bahwa pergumulan ini sudah begitu berat, menekan selama bertahun-tahun, seakan tidak menemui jalan keluar. Semua jalan sepertinya buntu dan tertutup. Mau maju tidak bisa, mundur sudah tidak mungkin, bergerak ke samping juga kesulitan. Ingat saja bahwa ada pertolongan dari atas yang bisa meluputkan dan menolong kita. Jangan menyerah dan putus asa. Kalau sampai sekarang doa kita belum dikabulkan oleh Tuhan, bisa jadi Tuhan masih mau melihat kesungguhan hati kita. Tuhan masih ingin melihat kesetiaan kita. Ingat saja bahwa mujizat itu terjadi di tengah berbagai ketidakmungkinan. Kalau segala sesuatu aman dan tersedia dengan mudah, maka itu bukan mujizat. Namun ketika tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada hal yang mudah untuk didapatkan, dan semua jalan serba tertutup, maka di situ mujizat akan terjadi atas hidup kita. Kalau ibu yang masih 2 tahun menikah dan belum punya anak itu berdoa, lalu tahun berikutnya mendapatkan anak, menurut saya itu bukan mujizat. Semua masih dalam kewajaran. Namun ketika ada pasangan yang sudah puluhan tahun menikah, tidak punya anak dan dinyatakan mandul, lalu tiba-tiba Tuhan mengabulkan doa dan memberikan anak, itu mujizat yang luar biasa. Demikian juga dengan segala hal yang kita nantikan saat ini. Sudah bertahun-tahun berdoa dan berharap pada Tuhan. Jangan pernah putus asa. Mujizat itu pasti terjadi. Mujizat itu masih ada. Percaya saja bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan kondisi hidup kita. Sekalipun yang kita hadapi serba ketidakmungkinan dan penuh dengan kemustahilan, Dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan mujizat dan keajaiban atas hidup kita. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas sharing firman Tuhan yang boleh kami terima pagi hari ini. Tuhan, kami siap terima mujizat-Mu. Kami tidak mau kecewa ya Tuhan, sekalipun ada banyak hal yang belum selesai dalam hidup kami, yang kami doakan masih belum terpenuhi. Tapi kami mau belajar menantikan dan percaya mujizat itu pasti terjadi. Mujizat itu masih ada. Keajaiban Tuhan itu masih dinyatakan atas hidup kami. Kami siap ya Tuhan. Kami mau menantikan perbuatan-Mu yang ajaib itu dinyatakan atas hidup setiap kami. Memulihkan kehidupan kami, menyembuhkan yang sakit, membereskan yang dalam masalah keluarga, dan memperbaiki yang di dalam masalah keuangan dan ekonomi. Demikian juga dalam hal yang lain yang kami naikkan dan doakan. Kami percaya Tuhan, kami pasti mengalami keajaiban selama kami tidak putus asa dalam berdoa dan menantikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, keajaiban-Mu, pertolongan-Mu, pemeliharaanmu, kami percaya akan kami alami dan nikmati. Mulai pagi sampai malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Yang kami percaya adalah Yesus Tuhan, pembuat keajaiban dan pelaku mujizat, dan pembuat berbagai hal yang penuh dengan kemustahilan terjadi atas hidup kami. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Jangan putus asa, tetap menantikan keajaiban dan mujizat itu dalam hidup setiap kita. Salam dari saya, Yogi Rarjo dari Beach Spa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.